Para tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Monroe Correctional Complex, Amerika Serikat, sangat tertib saat mendengar pengumuman pengeras suara tentang waktu istirahat. Mereka terlihat sangat disiplin dalam memanfaatkan waktu istirahat tersebut, dengan menghadiri kelas bimbingan atau membaca buku di perpustakaan. Namun, ada sekelompok tahanan yang cukup unik. Mereka mengenakan peci berbentuk bulat dan menuju ke sebuah ruangan tanpa jendela. Mungkin mereka memiliki kegiatan yang berbeda dari tahanan lainnya. Para tahanan yang masuk ruangan itu dengan disiplin dan sopan. Mereka membuka sepatu sebelum memasuki ruangan sebagai tanda penghormatan kepada pemimpin agama mereka yang akan memberikan nasihat dan bimbingan rohani. Setelah duduk, mereka melemaskan kaki dan diterima dengan baik di ruangan kecil yang diisi oleh karpet tipis. Terlihat jelas bahwa mereka sangat menghargai waktunya bersama ustadz pembimbing mereka yang selalu memberikan motivasi dan dukungan agar mereka kembali hidup normal dan terhindar dari bahaya di luar penjara. Penjara bisa menjadi kuburan atau menjadi rahim, kata mereka. Meskipun berada di penjara, para penghuninya tetap memiliki pilihan untuk memanfaatkan waktu mereka dengan cara yang bermanfaat. Mereka dapat meredam rasa marah, takut, dan putus asa yang mendera diri mereka atau menghabiskan waktu dengan meratapi nasibnya. Pilihan ada pada diri mereka sendiri. Dan Anthony Waller, seorang tahanan, memilih untuk menjadi Muslim ketika berada di penjara. Dia seperti banyak orang Muslim di Twin Rivers. Waller memilih untuk mengikuti agama Islam karena alasan pribadi. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Waller mengaku kehidupannya banyak berubah. Kalau saya tidak menjadi seorang Muslim, saya kemungkinan masih berada dalam pengawasan ketat atau mungkin saya sudah mati, ujar Waller, 31, seraya mengatakan betapa ketatnya penjagaan dan kontrol di penjara. Waller akan keluar dari penjara pada tahun 2033, setelah menjalani masa hukuman. Di dalam penjara, dia mengikuti bimbingan rohani Muslim bersama tahanan Muslim lain. Jumlah tahanan yang masuk Islam bertambah dengan cepat di beberapa lembaga pemasyarakatan di AS. Sejak era tahun 1970-an, bimbingan rohani Islam di penjara-penjara AS telah dimulai. Terobosan ini dilakukan oleh Louis Farrakhan, pemimpin organisasi Muslim Nation of Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran agama dalam membentuk perilaku seseorang, bahkan ketika berada di dalam penjara. Di penjara AS, ada sekitar 1.800 tahanan yang memilih untuk menjadi Muslim, tapi hanya 1 dari 5 orang yang tetap menjadi Muslim setelah keluar dari penjara. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa banyak tahanan yang mualaf hanya untuk mendapatkan keringanan dalam hukuman, namun imam-imam yang memberikan layanan rohani di penjara menyangkal hal tersebut. Mereka menyebut bahwa sebagian besar dari para mualaf yang ada di dalam penjara memang tulus ingin menjadi seorang Muslim. Menurut Fahem Siddiq, Muslim yang aktif memberikan bimbingan rohani di lembaga pemasyarakatan di AS selama 5 tahun terakhir, banyak tahanan keturunan Afrika Amerika yang tertarik memeluk Islam. Mayoritas orang yang memeluk agama Islam di negara bagian Washington, dari Walla Walla sampai McNeil Island, adalah orang Amerika keturunan Afrika yang berpenghasilan rendah. Mereka dapat melakukan introspeksi dan perubahan dalam hidup mereka karena situasi saat ini di sana cukup tenang. Demikian kata Siddiq. Profesor Mamia mengatakan bahwa tahanan Muslim lebih tanggung jawab dan disiplin. Mereka juga memiliki solidaritas yang tinggi, terutama dalam keadaan sulit di dalam penjara. Namun, mereka juga mengerti bahwa dalam Islam,
mempertahankan diri harus dilakukan dengan etika. Ajaran ini menjadi daya tarik bagi para tahanan untuk masuk Islam. Demikian kata Mamiya. Phil Thomas mengaku bahwa menjadi seorang Muslim merupakan hal yang sangat sulit. Ia menyadari bahwa menjadi seorang Kristiani saja tidak cukup. Namun, ia memutuskan untuk mengambil jalan Islam total sebagai cara hidupnya karena ingin melakukan perubahan. Penyelamatan dalam agama Kristen terjadi melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mati sebagai penebus dosa. Namun, dalam Islam, konsep penebusan dosa tidaklah dikenal dan setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, kata Taylor. Mereka mengubah karakter mereka. Mereka lebih bertanggung jawab, tidak egois dan mau berbaur serta terlibat dalam tim. Saya sering melihat perubahan itu, ujar Barnes. Sing Sing Correctional Facility adalah salah satu penjara paling mengerikan di dunia. Keamanannya sangat ketat, memakai metode hukuman mati dengan kursi listrik. Menjadi Muslim di dalam penjara Amerika adalah hal yang sulit karena citra Islam yang belum sepenuhnya diterima. Semakin banyak napi di penjara Sing Sing yang memeluk Islam setiap tahun, tapi kini semakin bertambah dan ini menggembirakan para pendakwah dan Muslim di dalamnya. Harapannya, akan tercipta suasana yang lebih kondusif dan damai.